Assalamualaikum Pak Enda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Bu Pirli. Pak, saya mohon bantuannya dong Pak. Saya bingung Pak, buntu saya nih Pak. Memang ada apa? Nah, kita identifikasi masalah dulu ya. Coba ceritakan kepada saya, apa sih yang Ibu rasakan sekarang? Pak, jadi saya ini punya murid Pak. Nah, saya bingung sama murid saya karena murid saya tuh em, udah 2 kali membolos. Nah, selain membolos, dia itu juga berbohong Pak sama saya. Dia berbohong, dia eh, pura-pura jadi minta orang lain buat pura-pura jadi abangnya untuk meminta izin. Padahal itu jelas banget bukan dia, Pak. Nah, kemudian jadi gini Pak permasalahan awalnya. Dia itu kan biasa Pak, budaya di sekolahan kita ini kan ada standar untuk kerapian ya Pak mengenai rambut. Nah, siswa ini saya minta buat potong rambut. Biasanya saya janjian sama anak-anak Pak, ya kan, seperti yang disepakati kemarin sama guru-guru semua kita kita nggak boleh pakai kata ancaman ataupun tindakan memotong rambut. Ya, jadi saya udah janjian aja sama murid saya. Kamu mau hari apa buat ngemotong rambut kamu? Nah, pada saat yang pertama kali tuh Pak, yang bolos pertama, awalnya juga gara-gara rambut Pak. Rambut. Teman-teman yang lain semuanya nggak ada masalah. Tapi giliran dia, saya udah janjian baik-baik saya ngomongnya. Lah, pas hari hanya untuk pengecekan, dia nggak masuk. Nah, pada saat itu, saya langsung sigap untuk menelpon orang tua. Ini kenapa tidak masuk? Dan orang tuanya mengatakan ternyata dia berangkat sekolah, bolos berarti kan. Nah, kali pertama itu saya cuma memberikan peringatan dan udah selesai gitu ya Pak ya. Nah, kali kedua ini kembali karena masalah rambut. Saya juga nggak paham apakah ada ketakutan apa gitu sama saya. Perasaan sih saya baik-baik aja sih Pak. Nggak ada ngomong kasar. Maksudnya bener-bener, nah, yaudah kamu mau kapan gitu kalau Pak beneran. Nah, terus potong rambut karena dia belum bisa potong rambut, belum potong rambut, saya telepon orang tuanya. Posisinya ibunya yang angkat Pak. Nah ibunya itu bilang dia mau janjian hari Rabu Miss katanya. Oh iya hari Rabu nggak apa-apa Bu. Katanya dia kan nggak punya duit tuh ibunya. Saya akhirnya beri perpanjangan waktu. Ya udah, Ibu, kalau emang sampai Rabu belum, khawatirnya belum, sampai Jumat saya tungguin gitu. Mudah-mudahan Jumat udah ada duit, udah rapi ya Bu ya. Jadi Senin saya ngecek udah rapi Bu ya. Iya, katanya. Udah tuh, saya udah tenang. Lah hari Senin dia nggak masuk Pak. Nggak masuk, saya telepon dong orang tuanya yang nomor yang saya punya, yang ngangkat ternyata anak-anak dan ada bisik-bisik bilang-bilang lu jadi abang gue lagi apa gitu. Itu terdengar sama saya Pak, lalu saya merespon, lah kamu siapa, kalau emang benar kamu abangnya ayo video call, saya mau lihat abangnya yang mana gitu. Langsung ditutup sama anaknya. Saya mencoba hubungi kemana-mana nggak dapet tuh Pak, nggak bisa. Akhirnya saya buatlah keputusan. Oh, berarti tujuan Bu Pirli datang ke rumahnya untuk mengungkapkan apa yang terjadi yang sebenarnya. Itu
udah datang Pak orang tuanya, saya bilangin untuk kali kedua ini anak kembali membolos karena rambut. Kalau dulu kan sempat ada prasangka gara-gara gurunya kali ini, padahal sudah saya katakan kami semuanya dengan janjian. Nah kali kedua ini kembali heran ini kenapa ini ya. Akhirnya kemudian tiba-tiba bapaknya itu menggunakan nada tinggi Pak kepada anaknya dan anaknya tiba-tiba menangis. Saya bingung Pak. Aduh, anak ini kenapa? Padahal kalau di kelas ya biasanya rajin masuk, tapi kok gara-gara rambut doang dia jadi ciut. Aduh. Karena saya berpikirnya kan membolos itu kan tindakan yang cukup berat ya Pak ya, pelanggaran cukup berat. Nah, dan saya jadi bingung gimana caranya memotivasi anak ini. Sedangkan dia diem aja kalau di kelas tuh diem. Dikasih tahu yang ngedengerin doang Pak. Tapi di dalam hatinya ya mungkin dia nggak ngedengerin. Saya nggak tahu juga. Saya jadi harusnya gimana ya Pak ya. Orang tuanya udah didatengin. Orang yang tuanya marah-marah gitu. Emang orang tuanya agak galak sih Pak. Gitu Pak. Terus Kemudian dalam penanganan Bu Pirly terhadap anak itu, ada tidak sih hambatan dalam menasehatinya atau tindakan yang membawa hal positif kepada anak tersebut? Kalau saya menganalisa siapa ya, memang harusnya saya ini melakukan home visit dulu Pak ke rumah orang tuanya. Karena saya melihat dari cerita bapaknya ini, jadi anak ini dekat sama ibunya. Sedangkan kalau dengan bapaknya terlihat sekali kalau anak ini tidak dekat, malah ketakutan gitu Pak. Jadi saya merasa, oh mungkin kuncinya ini saya tuh harus melihat lingkungan di rumahnya. Bagaimana hubungan dia dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan kakaknya. Sehingga saya bisa menganalisa kalau misalkan saya memberikan motivasi lewat bapaknya, mungkin akan sulit karena kan anak ini takut sama bapaknya. Biasanya kan kata-kata motivasi itu bisa masuk kalau orang yang dekat sama anaknya kan ya Pak ya. iya betul. Jadi saya memang harus home visit sebenarnya Pak. Jadi ketemu sama ibunya. Mungkin kalau dengan ibunya, walaupun judulnya kata bapaknya, sama ibunya mah dia berani. Tapi mungkin karena sepengalaman saya kalau anak berani untuk menjadi dirinya sendiri dalam arti dia bisa membantah, dia bisa meminta, dia bisa merengek. Tandanya kan dia merasa dekat dengan orang tuanya yang salah satu itu. Jadi kemungkinan mungkin kalau lewat ibunya bisa dia dinasehati. Gitu. Sebenarnya sudah bagus Bu Pirly ya. Terus bagaimana dengan home visitnya? Apa bertemu dengan orang tuanya atau kakaknya atau seperti apa? Kemarin sih kalau dari orang tua saya sempat menasehati dari bapaknya untuk supaya tidak terlalu keras untuk menggunakan nada suara. Tapi ya gitu ya Pak karena salah satu faktor orang tuanya ini sudah sepuh ya. Jadi mengatakan ya saya emang gini Bu suaranya. Nah berarti kan itu udah saklek ya Pak. Nah kita agak sulit tuh kalau membengkokkan yang sudah saklek seperti itu. Jadi paling tidak habis ini saya harus minta izin dulu nih ke Bapak sebagai kepala sekolah untuk bisa memberikan saya izin untuk melakukan home visit. Kemudian sebelumnya juga saya juga harus mencari tahu dulu nih rumah anaknya di mana. Kemarin sih anak-anak bilang rumahnya itu di rumah susun. Iya Miss, yang rumahnya si Yures tuh rumah susun Miss di tower apa D gitu pas saya lupa nanti saya konfirmasi lagi ke anaknya. Baru kemudian saya mungkin sekalian mengajak guru BK Pak izin karena biar guru BK juga bisa membantu saya untuk memotivasi anak ini. Seperti itu sih Pak rencana saya untuk setelah ini. Sebenarnya rencana yang bagus. Membawa guru BK, apalagi Bu Pirly bekerja sama dengan guru-guru yang lain atau dengan orang tuanya. Bu Pirly harus yakin kalau Bu Pirly itu bisa dan selalu optimis. Dan saya juga yakin kalau Bu Pirly itu bisa menanganinya. Karena Bu Pirly adalah salah satu guru yang berpotensi
untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah atau di kelas. Ya, makasih banyak Pak. Semoga ya tindak lanjut saya nanti dilancarkan sehingga anak ini bisa tergetar hatinya, bisa termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Iya, Bu Pirli. Ya, Bu Firly, ya. Semangat. Semangat. Yakin kalau Yakin kalau Bu Firly bisa. Ya, tetap Ya, semangat. tetap semangat. makasih Pak. Ya, Ya, Ya. saya jadi lega Pak. Makasih banyak Pak atas masukannya, Ya, atas arahannya. sama-sama, Bu Firly. Saya pamit dulu Pak. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.